Hai pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, pastinya sama VJ, dan di sini masih ngobrol sama Grestin, ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Grestin, nah pasti pemirsa penasaran nih ya dari cara public speaking kamu, mungkin pemirsa juga udah merasa wah ini Grestin punya pengalaman hebat. Tapi mungkin penasaran juga nih sama prinsip hidupnya Grestin tuh apa? Oke Kak, jadi prinsip hidupku tuh kayak memaksimalkan segala kesempatan yang ada di depan mata gitu. Karena kesempatan itu tuh kalau misalnya kita gali lebih dalam, kesempatan itu merupakan sebuah bentuk peluang yang pertama, terus bentuk kasih sayang Allah ke kita gitu, dimana kita dikasih kepercayaan, diberikan kesempatan itu gitu. Jadi kesempatan tuh banyak sekali teman-teman. Kalau menurutku definisi dari kesempatan tuh bukan sekedar misalnya ada perlombaan kita ikutan, terus ada misalnya event kita ikutan, tetapi sekecil kesempatan untuk kita menjadi lebih baik, kesempatan diberikan waktu untuk terus berubah, diberi kesempatan dalam kesehatan yang baik, itu tuh jadi motivasi buat aku gitu. Jadi kesempatan tuh satu kata yang memang banyak maknanya buatku, dan kesempatan tuh ketika kita bisa memaksimalkan kesempatan, berarti itu tuh bentuk rasa syukur kita gitu sih Kak. Waduh, luar biasa. Berarti kamu merasa bahwasanya apapun takdir ke depan nih yang mungkin itu bisa jadi kesempatan, entah itu kesempatan pengalaman yang bisa kamu ambil, itu kamu pasti akan ambil gitu, yang pastinya positif gitu ya. Nah, ya, Grestin, ini biasanya kalau anak-anak muda nih problematikanya adalah dia sering banget merasa hopeless, insecure, itu nggak akan lepas dari hal-hal tersebut gitu ya. Mungkin masa-masa usia Grestin ini pasti mengalami hal-hal itu gitu ya, apalagi di media sosial yang banyak banget, mungkin kita akan nge-compare diri kita sama orang lain. Nah, Grestin pernah gak ngalamin masa-masa itu? Kalau misalnya aku jujur pernah sih ya, ketika misalnya banyak banget nih tren-tren di media sosial gitu tentang konten-konten tentang standar kecantikan, tentang standar inilah gitu. Tapi teman-teman semuanya, itulah tadi kesempatan itu. Nah, kesempatan itu tuh kan jadi sebuah peluang gitu, ketika kita melihat kekurangan kita, terus aja kita tuh ngelihat kekurangan kita, ngebandingin sama orang yang lain, kita tuh jadi nggak bisa melihat kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Jadi kalau aku pribadi gitu, aku tuh selalu percaya bahwa setiap manusia itu unik gitu, dan yang membuat manusia unik itu kan kekurangan dan kelebihan dia, perbedaan dia sama yang lain. Jadi meskipun ini ya, misalnya aku tuh pendek gitu, ketika misalnya teman-teman aku misalnya di sekolah tuh disebutnya tuh kayak wah bocil kayak gitu ya, ketika misalnya teman-teman yang lain gitu ke aku, ya aku berpikirnya bahwa itu adalah bentuk kasih sayang mereka gitu ke aku. Jadi ya aku berarti aku imut nih kayak gitu. Jadi ketika misalnya banyak sekali hal-hal pikiran-pikiran negatif yang datang ke kita, ya kita harus bisa positive thinking sih, karena everything will be fine if you think positive gitu. Jadi segala sesuatu tuh akan baik-baik saja ketika kamu berpikir positif, karena apa yang terjadi itu tuh adalah hasil dari pemikiran kita. Kayak gitu sih Kak. Jadi harus tetap berpikir positif ke diri kita sendiri terutama. Itu sih penting banget ya, memvalidasi diri kita bahwasanya baik-baik aja kok gitu ya. Berpikir husnuzon gitu ya sama apa yang terjadi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi nih kalau pasti kamu pernah dong selama ini gitu ya 17 tahun ngalamin fase hidup yang naik turun gitu, fase-fase yang wah diambang kegelisahan dan lain sebagainya gitu, down dan lain sebagainya. Nah, cara kamu bangkit ketika kamu down banget tuh gimana cara kamu? Jujur sih kayak di akhir-akhir kelas 12 ini gitu, apalagi yang fase peralihan menuju dewasa tuh, setiap malam tuh ya dulu tuh kadang overthinking gitu ya, setiap malam tuh kayak ya Allah gimana ya, takut jadi orang gagal, takut jadi takut ini gitu. Tapi ternyata
hal-hal itu tuh ketika dipikirin terus-terusan aja tuh nggak ada manfaatnya gitu, jadi justru buang-buang waktu gitu. Jadi yang aku lakukan yaitu mengendalikan sesuatu yang memang bisa aku kendalikan, yaitu diri aku sendiri gitu. Ketika misalnya aku berpikir terus-terusan nih overthinking tentang masa depan kayak gitu, ya aku harus bisa mengendalikan diri aku sendiri bahwa ya udahlah gitu, nggak usah berlebihan gitu, karena kan masa depan ada yang mengatur gitu ya. Tugas kita ya mengendalikan diri kita sendiri gimana untuk mempersiapkan masa depan, menjemput masa depan itu tuh yang terbaik itu dengan melakukan hal-hal yang positif gitu, melakukan hal-hal dengan sebaik mungkin gitu. Di luar itu ketika udah usaha, ketika udah kita ikhtiar dengan semaksimal mungkin, ya akhirnya kan tawakal gitu. Dan aku tuh selalu berpikir bahwa Allah tuh selalu akan menyiapkan takdir terbaik buat aku gitu. Jadi ketika misalnya aku tuh udah kayak hopeless banget, udah kayak insecure banget, udah kayak insecure ke diri sendiri gitu ya tentang masa depan, aku tuh selalu mikir kayak, oh ya udah, Allah tuh akan selalu menyiapkan takdir terbaiknya buat aku gitu. Dan ketika aku di titik terendah pun, aku tuh selalu percaya bahwa ya itu Allah tuh selalu akan menyiapkan takdir terbaiknya buat aku. Kalau misalnya aku cuman ngeluh-ngeluhan, cuman buat putus-putus asaan, ya gimana gitu aku mau menjemput takdir itu gitu. Karena kan segala harapan baik itu kan harus dijemput gitu ya, harus kita usahakan gitu. Kalau misalnya cuman pikirin aja, pokoknya pusing gitu. Jadi mindset kepala aku tuh kayak udahlah, gak usah pikirin terus gitu. Jadi kayak mikir sekali langsung lakukan gitu. Karena ketika misalnya sesuatu yang dipikirin, kayak kita mikirnya kayak susah nih, tapi terus aja dipikirin itu tuh susah. Tapi ternyata ketika kita udah ngelakuin, ternyata nggak sesusah yang dipikirin loh gitu. Jadi nggak usah, jadi motivasi diri sendiri itu nggak usah berlebihan dalam memikirkan hal-hal negatif gitu. Dan jangan netting juga. Kadang kan yang bikin frustasi itu pikiran negatif kita. Yeah. Bener itu banget ya, pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya itu cuma menghantui pikiran kita sendiri. Setelah dijalanin pun sebenarnya tidak sesulit itu kok gitu. Oke, Grestin, anak muda dan juga seorang perempuan, yang dimana kan banyak banget ya orang yang mungkin agak mengunderestimate soal ya perempuan gitu ya. Pandangan kamu mengenai perempuan tuh seperti apa seharusnya? Iya, kalau pandangan aku ya, karena aku juga concern sekali gitu, aku tuh kayak resah banget gitu ya. Karena aku tuh hidup di lingkungan, tapi keluarga aku tuh memang keluarga yang memang peran perempuan dan laki-laki itu sama gitu. Jadi ya kesetaraan gendernya di keluarga aku tuh ada gitu. Tapi kalau misalnya di tetangga-tetangga atau misalnya lingkungan terdekat yang lainnya tuh kayak masih berpikir, karena aku di desa gitu ya, berpikir kalau misalnya perempuan mah cuman di sumur, di kasur, di dapur gitu. Seolah-olah perempuan tuh ya nggak berdaya gitu. Artinya mereka ya tidak memiliki mimpi yang besar, tidak memiliki kesempatan untuk menjemput mimpi mereka yang besar gitu. Kalau misalnya kayak gini Kak, ada kasus misalnya di satu keluarga ada 2 orang anak, satu laki-laki, satu perempuan, dan pasti yang mereka utamakan untuk pendidikan tuh laki-laki, karena orang tua mereka tuh berpikir bahwa laki-laki mah langkahnya teh heureut lengkah gitu. Kan kalau perempuan mah heureut lengkah nate, jadi kayak pendek banget gitu langkahnya teh. Nah itu tuh stigmatisasi kepada perempuan itu tuh harus harus dilawan sih, harus didobrak gitu. Karena kalau menurut aku setiap perempuan tuh ya mereka berdaya gitu. Kita ya punya kedudukan yang sama gitu sebagai manusia, punya hak asasi manusia juga gitu. Dan memang sebenarnya nggak apa-apa kok gitu ketika misalnya perempuan menjadi pemimpin, nggak apa-apa kok ketika misalnya perempuan menjadi menjemput mimpi mereka yang besar. Dan itu pun tidak akan merugikan laki-laki kan gitu. Jadi menurut aku perempuan tuh harus berdaya gitu, harus punya semangat, harus bisa menobrak pemikiran-pemikiran stigma negatif gitu, yang pada akhirnya stigma itu tuh kan hanya stigma gitu. Tapi kalau misalnya perempuan nggak bisa mendobraknya, ya mereka terjerumus atau langkah mereka tuh terhenti oleh stigma itu gitu. Jadi buat kita para perempuan tuh harus
bersemangat bisa mendobrak stigma buruk gitu. Karena sebetulnya kita juga punya hak yang sama untuk berdaya, untuk meraih mimpi. Kita punya hak yang sama juga untuk berkarya, kayak gitu sih Kak. Gak ada hambatan apapun ya, walaupun kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Masih jauh langkah kita untuk bisa menggapai mimpi-mimpi yang kita mau gitu ya. Semangat terus buat para perempuan-perempuan nih, pemirsa BRTV di rumah, jangan pantang semangat ya pastinya nih, kayak Grastin nih. Punya mimpinya besar gitu ya, punya cara pandangannya yang luas gitu. Tapi ngomongin soal cara berpikir kamu ini, aku suka banget gitu ya cara berpikir kamu, cara pola pikir kamu yang sudah, waduh ini 17 tahun sudah punya pola pikir yang sematang itu. Nah, ini peran keluarga kamu sangat berpengaruh nggak sih sama pola pikir kamu sekarang? Atau mungkin bisa di-share gitu apa namanya cara parenting keluarga kamu seperti apa gitu di rumah, yang sampai pada akhirnya kita ngerasa takjub banget loh sama cara pola pikir kamu seperti ini. Iya, kalau misalnya tentu ya peran parenting atau misalnya didikan orang tua itu sangat berpengaruh gitu untuk membentuk pribadi aku sekarang gitu. Karena dari kecil orang tua aku tuh selalu mendidik aku tuh buat jadi pribadi yang mandiri gitu. Jadi kalau misalnya yang lain, misalnya perempuan, ya Allah gitu ya, perempuan mah jadi diperlakukannya gitu ya istimewa, dibedakan gitu, perempuan tuh lemah kayak gini. Nah justru di keluarga tuh ya sama aja gitu, perempuan laki-laki kayak gitu. Jadi dulu hal simpel gitu. Dulu ketika kelas berapa ya? Kelas 1 SD gitu, aku tuh pengen beli sepeda. Dan itu tuh nggak langsung dibeliin, jadi harus nabung dulu sendiri gitu. Alhasil aku tuh ya jualan sendiri gitu ya. Jualan ya seru-seruan lah, belajar wirausaha di sekolah. Dan mindset itu tuh mindset yang selalu ditanamkan tuh ketika kamu punya impian, kamu tuh harus bisa menjemput impian kamu tuh dengan mengandalkan diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan dulu ngandelin orang, jangan dulu ngandelin orang tua gitu. Kalau misalnya kamu pengen ranking 1, ya kamu harus mengandalkan dulu diri sendiri gitu. Kalau misalnya kamu pengen pengen menang lomba itu gitu, ya kamu harus ngandelin diri kamu sendiri gitu tuh. Jadi intinya harus berusaha semaksimal mungkin bahwa kita tuh harus bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Jangan jadi orang yang bergantung kepada orang gitu. Jadi hal-hal kecil itu tuh di keluarga aku tuh ya memang mendidik aku gitu buat jadi pribadi yang mandiri gitu. Jadi terbangun mindset bahwa segala sesuatu itu yang memang harus diusahakan gitu. Segala sesuatu itu nggak bisa kita dapatkan dengan mudah gitu aja gitu. Segala sesuatu itu butuh perjuangan. Hasilnya ketika misalnya perjuangan seberat apapun, ya aku tuh mikirnya kayak segala sesuatu itu kalau misalnya kita mau berjuang ya pasti kita bisa dapat gitu. Kan kalau misalnya kata Soekarno ya, bermimpi setinggi langit gitu. Kalau misalnya kamu itu jatuh pun kan jatuhnya di antara bintang-bintang gitu. Jadi ketika kita udah bermimpi, usaha maksimal, ya meskipun kita nggak dapat berlian, ya minimal kita dapat emas, kita dapat perak kayak gitu sih Kak. Karena segala perjuangan memang tidak akan pernah mengkhianati hasilnya ya. Segala hasil memang tidak akan mengkhianati usahanya gitu ya. Aduh, ini rasanya pengen banget ngobrol banyak hal soal cara pandang kamu mengenai beberapa isu yang mungkin sedang happening sekarang, tapi waktunya tidak sangat singkat gitu ya pastinya Grastin. Nah terakhir Grastin, yang bisa kamu sampaikan untuk pemirsa BRTV di rumah nih, khususnya anak-anak milenial atau anak-anak muda di rumah, silakan Grastin. Kalau dari aku buat anak-anak muda dimanapun berada, harus tetap semangat, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa perjalanan masih panjang. Jangan mau langkah kita dihentikan oleh hal-hal yang memang sebenarnya itu tuh masih kita bisa perjuangkan, masih kita lawan gitu. Jangan jadi anak muda yang punya mental cemena, artinya ketika gagal ya udah gitu ya, tapi ketika gagal bangkit lagi gitu. Karena kita harus tahu bahwa akan ada bendera kesuksesan di depan yang harus kita gapai itu. Artinya buat anak muda sekarang gitu ya, kita bangun karakter, bangun mental biar jadi generasi yang tangguh. Berkarakter, generasi emas pokoknya jangan lupa bahagia. Karena ketika bahagia kita bisa bersyukur, kita bisa semangat, dan semangat itu tuh jadi modal buat meneruskan perjuangan kita.
Oke, waduh luar biasa sekali. Terima kasih guys, Gracelyn atas waktunya ya. Mohon maaf ini rasanya nih waktu kalau bisa diperpanjang gitu. Tapi terima kasih sebelumnya atas waktunya ya Gracelyn. Salam untuk keluarga di rumah dan salam untuk teman-teman kamu juga ya. Semangat terus, semoga hasilnya memuaskan nanti hasil SNMPTN ya. Ya, terima kasih banyak Kak, minta doanya ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya aku nggak lolos di SNBP ya, namanya sekarang SNBP, ya semoga aku selalu percaya bahwa masih banyak jalan-jalan lain yang terbuka buat kita lewati gitu. Jadi minta doanya yang terbaik semuanya, pokoknya buat teman-teman semuanya juga yang kelas 12 gitu ya. Semangat pokoknya, apapun hasilnya, pokoknya kalian harus bersyukur dan percaya bahwa jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Oke, semangat terus ya apapun hasilnya, semoga yang terbaik. Terima kasih Gracelyn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pemirsa BRTV tadi kita udah ngedenger ya gimana kita ngobrol sama Gracelyn, anak muda yang sangat menginspirasi. Aduh, ini cara pola pikirnya yang semoga bisa menjadi manfaat untuk pemirsa di rumah. Dan mungkin sekian pembahasan obrolan kita kali ini. Tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng dan pastinya BRTV juga bisa disaksikan di aplikasi Genflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Saya Fia Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.